Oke, keluarga Indonesia masih kembali lagi di kehangatan Natal bersama kumpul keluarga. Nanti tadi kita udah berbincang tentang esensi Natal, bagaimana menyikapi Natal. Ternyata sebenarnya intinya ya bersyukur gitu ya. Nah, kita mau tanya nih, sebenarnya esensi dan nilai Natal yang mendalam untuk salah satu teman kita yang satu ini seperti apa? Kita sapa dulu ya, Nanti ya. Halo Kak Elda. Halo Kak Elda. Halo. Selamat siang. Selamat siang, selamat pagi, salam kenal. Selamat Natal dulu ya kita ucapkan ya untuk Kak Elda ya bersama keluarga. Selamat Natal Elda. Oke, Kak Elda, aku mau tanya, ini momen Natal pastinya momen yang ditunggu-tunggu setiap tahun. Biasanya bersama keluarga ada budaya tertentu nggak sih atau ada tradisi tertentu nggak? Kalau tradisi budaya sih ya pasti sih ngerayain kumpul-kumpul bareng sih, kumpul keluarga, terus makan bersama. Karena kan momennya pas Natal sih seringnya gitu. Paling itu aja sih, nggak ada yang spesial ya, paling kumpul besar, makan-makan bersama gitu. Oke, jadi memang ini satu budaya yang mungkin seluruh masyarakat Indonesia juga merasakan ya, Anti ya, kumpul bersama, makan bersama keluarga. Tapi di momentum Natal tahun ini kan sedikit berbeda nih Kak Elda, karena memang di tengah pandemi COVID-19. Apakah ada budaya atau tradisi yang akhirnya berbeda sedikit nih? Boleh diceritakan nggak? Yang berbeda sih sebenarnya mungkin kalau udah pasti ya, karena kan kalau sekarang ibadah dari rumah gitu. Kalau untuk perayaan sih kebetulan kan selama ini selalu kumpul ke ke orang tua. Nah, kemungkinan sih untuk tahun ini kita tetap datang ke orang tua, cuman mungkin nggak cuma keluarga inti aku aja gitu. Biasanya kan ada bapak, ada mama, semua datang gitu. Terus tapi kita ke rumah juga tetap ikutin protokol kesehatan gitu. Oke, jadi memang pastinya ada yang berbeda ya. Nanti kalau melihat apa yang dijalani KL dan mungkin sebagian besar umat Nasrani di Indonesia memang harus ada yang ditahan nih, ada kerinduan yang ditahan, ada mungkin keinginan beribadah yang khusyuk di gereja juga harus ditahan. Tapi bagaimana ya caranya? Mungkin kalau misalnya dengan kerinduan dengan keluarga bisa digunakan dengan teknologi. Tapi bagaimana? Apakah rasa khusyuk kita tanpa harus datang ke gereja atau mungkin hanya di rumah beribadah, bagaimana membangun itu tetap ada? Iya, nah untuk membangun tetap ada, biasanya satu, kalau untuk misa di gereja biasa memang umat Katolik dan Kristiani kan setiap minggu memang ada misa online ya. Nah, sehingga jadi sudah dilatih lewat situ. Jadi iya betul. Jadi setiap anggota keluarga juga sudah tahu pada jam tertentu mereka ada misa online. Nah, sehingga pada saat Natal ini sebenarnya sudah terbiasa, hanya saja isi dari misalnya contohnya khotbahnya, isi dari misa pada saat itu, kemudian juga keceriaan Natal yang emang kita lihat dari dekorasi gereja kan akan berbeda pada saat Natal dan tidak. Nah, itu sih yang membedakan. Plus tetap kita tekankan bahwa bersyukur di Natal kali ini kita bisa sebagai keluarga kecil ini kita tetap berkumpul dan berbahagia bersama, kemudian mengucap syukur dan tetap diingatkan kepada anak-anak dan seluruh anggota keluarga bahwa Natal ini kan sebetulnya menyambut hari lahir Tuhan Yesus gitu ya, betul. Sang Pencipta. Jadi karena itu hari lahir, berarti sama kalau kita ajarkan ke anak-anak sama dengan misalnya pada saat dedek bayi lahir atau kamu lahir kan papa mama suka cita sekali gitu, senang sekali. Nah ini sama. Kemudian kita juga jelaskan bahwa kenapa Tuhan Yesus ini harus lahir di dunia karena untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi ada makna pengorbanan juga di situ gitu ya, dimana pengorbanan itu artinya kita tidak terlepas dari hubungan kita dengan orang lain di sekitar kita seperti itu. Jadi kayak semacam sekarang kalau untuk saat-saat ini ya berarti memang kita harus berkorban bisa tidak ketemu sama
anggota keluarga yang berjauhan, tapi Iya. tetap rasa cintanya, rasa kasihnya itu tetap kita bisa wujudkan. Ini menarik deh tadi Iya. Anti memasukkan berbagai nilai dengan kondisi yang ada. Bahwa ini satu bentuk pengorbanan kita, menahan Betul. rindu, Iya. menahan mungkin banyak hal sukacita Benar. yang biasa kita rasakan di tahun-tahun sebelumnya ya. Betul. Kita tanya lagi nih ke Kak Elda. Kak Elda sendiri punya berapa putra dan putri dan bagaimana menjelaskan ke mereka kalau tahun ini nih Natalnya sedikit berbeda ya Nak gitu. Aku ada 3 anak, 1 putra, 2 putri. Anaknya pada deket gitu. Terus kalau untuk ngejelasin sebenarnya dari awal adanya ini aku tahu karena kan pasti ada yang berubah ya. Iya. Akhirnya itu kita nggak bisa keluar kemana-mana. Dan itu pasti mereka nanya. Biasanya kan tiap bulan pasti mall lah, pokoknya main-main lah keluar. Sekarang nggak bisa. Nah itu udah aku jelasin dari awal pertama kali ada Pak. Jadi sekarang sih mereka udah tahu sih. Biasanya kan banyak kalau lagi Natal ya, Anti sendiri tradisinya macam-macam nih. Ada juga mungkin yang menantikan kado Natal. Iya. Tapi kan kondisi pandemi ini berbagai aspek memang dirasakan juga, termasuk ekonomi. Mungkin kita Benar. harus lebih hemat nih saat Natal ini. Nah, aku mau tanya ke Elda, ada nggak sih mungkin pengertian yang diberikan ke anak-anak bahwa mungkin Natal ini kita harus merasakannya dalam kesederhanaan ya. Cara menjelaskannya ke anak-anak untuk bisa menerima kondisi ini bagaimana Kak Elda? Puji Tuhan sih mereka ngerti gitu. Karena juga dibantu dari tayangan di televisi juga sih gitu. Awal kan gencar banget tuh ya tayangan di TV gitu. Aku sambil jelasin juga gitu. Baik, jadi senang sekali pastinya ya punya putra dan putri yang memang sangat pengertian. Nah, Kak Elda di sini kan ada Anti Jovita nih, kalau kita mungkin ada yang ingin ditanyakan nggak terkait tips mungkin untuk pola asuh anak di rumah khususnya di kondisi Natal kali ini. Mungkin Kak Elda ada yang ingin tanyakan ke Anti Jovita? Paling sih apa ya, kiat-kiat ini aja sih, apa namanya, menghadapi. Aku kan ini kan jaraknya deket banget ya gitu, jadi kadang aku suka apa ya, cara menghadapi mereka gitu ya, biar gak emosi tuh selama pandemi ini kan, karena memang kita benar-benar bukan yang nggak bisa dibatasi gitu ya menghadapi mereka ini gitu bertiga ini. Yang satu sih yang dia itu udah SD, nah sekarang SD juga lagi sekolah online dia. Aku jadi tambah beban gitu, tambah lagi adiknya yang 2 gitu sih. Minta tipsnya aja. Baik, tipsnya untuk bisa mengatasi mungkin emosi kadang-kadang kan namanya anak dekat-dekat jaraknya banyak maunya. Nah ini juga momen yang paling baik nih, bisa istilah kita refresh, kita evaluasi diri lagi untuk bisa jadi orang tua yang lebih oke lagi di momen Natal ini ya. Nanti coba deh Anti gimana? Iya betul, makasih nih pertanyaannya Alda. Jadi memang dengan kesibukan yang ada, kemudian juga dengan jumlah anak yang lebih dari 1, kemudian juga dengan sekolah online yang sudah berjalan ini terkadang kan menguras emosi orang tua ya. Nah jadi sebetulnya kalau untuk berkaitan dengan emosi ini memang kita ada beberapa tips gitu. Yang pertama kita harus syukuri bahwa memang kita diberikan anugerah sama Tuhan gitu ya, karena ini juga momen Natal sebenarnya ya. Anugerah bahwa kita diberikan kepercayaan, misalnya punya 3 buah hati, dan itu adalah suatu anugerah yang sebetulnya diinginkan oleh setiap orang dan itu ada pada diri kita gitu. Artinya kita dipercaya sama Yang Maha Kuasa gitu ya. Nah kemudian yang kedua, ucapan syukur itu setiap hari harus kita masukkan ke dalam doa kita gitu. Atau kalau tidak selain dalam doa, kita juga bisa menuliskan kayak pesan-pesan kecil untuk diri kita sendiri. Misalnya contohnya nih, kita ambil kertas dan setiap hari kita tuliskan 1 hal atau 2 hal yang kita syukuri pada hari itu. Gitu ya. Nah kemudian kita gulung, kita masukin ke toples nih Kak. Gitu. Dimasukkan ke toples.
Bayangkan kalau setiap hari kita masukin satu sebulan udah penuh kan tuh toplesnya ya. Betul. Nah sehingga itu pada saat nanti kita lagi emosinya lagi naik gitu ya, kemudian merasa bahwa aduh kok hidup ini susah banget sih ngadapin Benar. anak-anak ini gitu dengan segala Stres deh, problematikanya. mungkin Iya, stres gitu ya. kita bisa buka toplesnya, kita kemudian baca dan gitu kita bisa mensyukuri bahwa oh iya ya ternyata memang hal ini adalah sebetulnya suatu bentuk yang memang menguatkan aku bahwa aku tuh menjadi seorang ibu yang memang punya tanggung jawab seperti ini gitu. Nah sehingga pada saat emosi itu naik, pada saat kita baca kita akan mengalami yang namanya status emosinya jadi lebih reda gitu. Ya. Kemudian dengan bantuan relaksasi, tarik nafas dan buang nafas, kemudian juga melakukan ya memang selesaikan apa yang menjadi tugas kita dengan lebih senang hati, nah itu bisa membantu sekali. Oke, ini kayaknya jadi tips yang bagus juga nih buat aku ya di rumah. Oke, Kak Elda, mudah-mudahan jawaban tadi penjelasannya bisa jadi satu inspirasi dan membantu untuk bisa terus bersemangat mendidik tiga putra-putrinya ya. Oke, Kak Elda terima kasih banyak. Makasih Selamat banyak. Natal. Selamat Natal, Elda. Oke, masih seru banget masih di tengah momen kehangatan Natal dan juga esensinya pasti masih harus dikulik lagi tapi setelah jeda ya, Aunty Jo ya. Baik, keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.